Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Tika Samiati dengan NIM 2018 06101888, kelas akuntansi 4B program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Pada video kali ini saya akan sedikit mengulas terkait tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu tugas menganalisis laporan keuangan PT Trisula International Tbk periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Sedikit mengulas terkait dengan profil perusahaan, di mana PT Trisula International Tbk ini bergerak di bidang perdagangan pakaian jadi, industri garmen dan tekstil, dan bisnis terkait lainnya. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya di tahun 2005 dan juga memiliki 5 merek pakaian utama. Perusahaan ini beralamat di Trisula Center, Jalan Lingkar Luar Barat, Blok A, nomor 1 Lingkar Buaya Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Langsung kita akan melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Yang pertama itu kita harus mencari data-data yang berhubungan dengan analisis laporan keuangan, yaitu data laporan keuangan tentunya. Data laporan keuangan tersebut kita peroleh dari website resminya Bursa Efek Indonesia dan juga website resminya perusahaan. Selanjutnya kita gabungkan terlebih dahulu, misalnya laporan keuangan neracanya itu kita gabungkan dulu pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Untuk akun dan juga nominalnya juga sama, kita tinggal samakan saja dengan laporan keuangan yang sudah kita dapatkan. Untuk laporan laba rugi juga sama, tinggal digabungkan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Untuk akun dan juga nominalnya juga tinggal dipindahkan saja dari laporan keuangan yang sudah kita dapat sebagai datanya. Langsung kita ke analisis perbandingan ya, di mana analisis perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos di dalam laporan keuangan dalam 2 atau lebih periode yang memang berbeda. Contohnya perbandingan antara kas dan setara kas pada 2017 atas tahun 2016. Ini untuk mencari perbandingan itu dilakukan dengan menghitung selisih. Misalnya selisih akun kas dan setara kas. Akun kas dan setara kas ini kita selisihkan pada 2017 atas 2016 ya. Hasilnya ini negatif, berarti itu menunjukkan bahwa terjadinya perubahan berupa penurunan kas dan setara kas dari tahun 2016 ke tahun 2017. Seperti itu. Kalau misalnya dipresentasikan ini, dipersentasekan ini, hasilnya itu 63% ya menurunnya. Bisa dihitung dengan cara selisih dibagi nominal kas dan setara kas pada periode 2016 atau periode atasnya. Selanjutnya untuk rasio ini tinggal di nominal akun kas dan setara kas pada tahun 2017 dibagi dengan nominal akun kas dan setara kas pada tahun 2016. Seperti itu. Untuk ke bawahnya itu sama saja ya cara penghitungannya. Dan untuk ke laporan laba rugi juga hasil cara perhitungannya itu sama saja ya seperti yang tadi dicontohkan di atas. Selanjutnya kita ke analisis rasio. Analisis rasio ini ada beberapa ya, ada rasio likuiditas, ada leverage,
ada juga aktivitas, dan juga ada profitabilitas. Analisis rasio keuangan ini eh, bisa ditujukan untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keadaan perusahaan pada periode tertentu. Dengan rasio ini itu dapat mengungkapkan kondisi keuangan, kinerja perusahaan yang telah dicapai periode tertentu, dan juga bisa mengetahui kekuatan dan juga kelemahan perusahaan di bidang keuangannya. Kita ke rasio likuiditas terlebih dahulu, dan saya akan mencontohkan satu-satu ya. Maksudnya rasio likuiditas 1, rasio leverage 1, seperti itu. Untuk rasio likuiditas sendiri itu kan rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau memenuhi kewajiban lancarnya ya, kewajiban atau utangnya. Di sini ada current ratio atau rasio lancar, di mana rasio lancar ini punya rumus, itu total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Untuk nominalnya ini didapat dari neraca gabungan, kemudian setelah dilakukan perhitungan itu hasilnya 1,64. Artinya apa? Artinya Rp1 hutang lancar ini dijamin oleh 1,64 harta lancar atau aktiva lancar. Atau bisa dikatakan juga 1/64 ya, 1/64 antara utang lancar dengan aktiva lancar, seperti itu. Selanjutnya rasio leverage atau rasio solvabilitas biasanya dibilang. Rasio leverage ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva itu dibiayai dengan utang ya, dibiayai dengan utang. Di sini misalnya total debt to total asset ratio. Rumusnya itu total hutang dibagi dengan total aktiva. Untuk nominalnya sama, tinggal memindahkan saja dari neraca gabungan. Setelah dilakukan perhitungan, didapat hasilnya itu 0,46 ya. Atau bisa juga dikatakan bahwa rasio ini menunjukkan sebesar 0,46 atau 46% pendanaan perusahaan itu dibiayai dengan utang, seperti itu. Untuk perhitungan yang lainnya juga tahun selanjutnya sama. Ini ada rumus-rumusnya ya, tinggal dimasukkan saja. Tadi saya mencontohkan satu ya. Selanjutnya ada rasio aktivitas ya. Rasio aktivitas ini ada banyak sekali jenisnya. Rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Contohnya ini receivable turnover. Dengan rumus penjualan dibagi dengan piutang. Untuk nominalnya ini dari laba rugi dan juga dari neraca gabungan tentunya. Setelah dilakukan perhitungan hasilnya itu ada 6,37, yang artinya perputaran piutang untuk tahun 2016 itu adalah sebesar 6,37 kali dibandingkan dengan penjualan, seperti itu.
Untuk selanjutnya ada rasio profitabilitas ya, di mana rasio profitabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Banyak sekali jenisnya, yang paling sering digunakan itu ada return of asset ya. Dengan rumus EBIT per total aktiva dikali 100%. Untuk nominalnya itu dari neraca gabungan dan juga laba rugi gabungan. Setelah dilakukan perhitungan hasilnya itu 7,32%, yang artinya besaran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas itu adalah sebesar 7,32%. Seperti itu. Selanjutnya ada rasio perbandingan antara PT Trisula atau antar perusahaan dengan rasio industri. Misalnya di current ratio ya, di sini. Bisa dilihat bahwa di rasio industri itu, current ratio-nya itu 0,56, dan di PT Trisula atau di perusahaan itu rasionya 1,64. Jadi, PT Trisula International Tbk ini memiliki rasio yang bisa dikatakan baik ya, karena jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio industri yang ada. Sebaliknya, ketika memang rasio perusahaan ini di bawah rasio industri, maka perusahaan tersebut sedang tidak baik-baik saja tentunya. Mungkin ada beberapa problem. Untuk perbandingan rasio-rasio lainnya sama ya, bisa dilihat dengan adanya grafik ini tentu akan lebih memudahkan kita untuk membaca informasi-informasi yang disajikan. Selanjutnya kita ke analisis common size. Di mana analisis common size ini adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan juga neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi dan juga dari total aktiva untuk neraca. Untuk angka-angka yang ada di neraca, common base-nya adalah total aktiva ya. Artinya, total aktiva itu dianggap 100%, sementara pada laporan laba rugi yang dianggap 100%-nya itu adalah penjualan neto atau penjualan bersih. Nah, tadi yang dijelaskan itu kan bahwasanya dianggap 100%-nya itu di total aktiva pada laporan neraca dan juga di total penjualan pada laporan laba rugi. Jadi total asetnya itu dianggap 100%, berarti dari total aset yang 100% itu ada 13,84% itu kas dan setara kas gitu. Jadi bagian dari total aktiva itu 13,84%-nya itu kas dan setara kas, 21,18%-nya itu ada piutang usaha pihak ketiga, dan seterusnya, seperti itu. Untuk selanjutnya, common size pada laporan laba rugi, tadi yang dianggap 100%-nya itu adalah total penjualan atau penjualan bersih ya. Bisa dikatakan pendapatan. Bahwasanya dari pendapatan yang nominalnya segini ya, itu kan dikatakan 100%.
Berarti misalnya ada 5,19% itu adalah laba usahanya dari yang pendapatan yang 100% tersebut. Seperti itu cara menghitungnya. Untuk tahun-tahun selanjutnya pun sama ya cara menghitungnya. Selanjutnya ada analisis tren. Analisis tren terlebih dahulu. Selanjutnya ada analisis tren, di mana analisis tren ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan perubahan naik ataupun turun seperti itu. Untuk perhitungannya itu mirip dengan analisis perbandingan. Namun bedanya itu kalau misalkan analisis perbandingan itu menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun pembanding. Tadi kan 2017 atas 2016. 2016 kan sebelumnya. Itu digunakan sebagai tahun pembanding. Kalau misalkan analisis tren, itu tahun pembandingnya itu menggunakan tahun dasar atau base year. Tahun dasar di sini adalah tahun 2016 ya. Jadi trennya itu berarti tahun 2016 atas 2016, 2017 atas 2016 seperti itu. Caranya dengan membagi ya nominal dari tahun, misalnya tahun 2017 atas 2016 berarti ya membagi nominal dari akun pendapatan 2017 dibagi dengan nominal akun pendapatan tahun 2016. Begitu seterusnya. Setelah dilakukan perhitungan ya dan didapatkan banyak sekali, itu kita akan membuat grafik yang akan memudahkan pembacanya untuk mengetahui informasi-informasi terkait. Dinyatakan bahwasannya pada tahun 2016 sampai 2020 itu akun pendapatan misalnya. Akun pendapatan ini mengalami fluktuatif atau mengalami naik turun gitu. Pada tahun 2016 100%, pada tahun 2017 turun, pada tahun 2018 juga turun. Namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 itu mengalami peningkatan. Jadi kita lebih mudah bisa dilihat dari grafik ini, bisa lebih mudah untuk membacanya, untuk dimengertinya seperti itu. Untuk selanjutnya ada analisis DuPont ya. Sebenarnya pada analisis DuPont ini hampir sama ya dengan analisis keuangan biasa, namun pendekatannya itu lebih integratif dan menggunakan komposisi laporan keuangan sebagai elemen analisisnya. Rumus analisis DuPont ini adalah perluasan dari ROE ini ya, dari rumus ROE sederhana. Rumus yang diperluas ini mempertimbangkan 3 faktor terpisah yang mendorong laba atas ekuitas, yaitu margin laba bersih, terus total perputaran aset, dan juga pengganda ekuitas, seperti yang dilihat di layar. Kalau misalkan untuk nominalnya itu kita tinggal memindahkan dari apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya, seperti itu. Berdasarkan komponen-komponen yang ini ya, komponen-komponen yang banyak ini,
Model DuPont dapat menyimpulkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan laba atas ekuitasnya dengan mempertahankan margin laba yang tinggi seperti itu. Meningkatkan perputaran aset dan juga memanfaatkan asetnya secara lebih efektif seperti itu. Nah, ini ya. Ini kan margin laba, yang ini perputaran aset, dan juga ini ekuitasnya seperti itu. Selanjutnya ada analisis selanjutnya cross section ya. Analisis sebelum ke situ kita harus mencari dulu saham yang beredar. Saham yang beredar di sini bisa didapatkan dari website resminya Bursa Efek Indonesia, bisa juga dari annual report-nya perusahaan terkait. Setelah mencari saham yang beredar, bisa menghitung nilai bukunya dengan cara membagi antara total ekuitas dengan saham yang beredar. Seperti itu. Ini hasil perhitungannya. Selanjutnya dibandingkan ya. Analisis cross section ini merupakan perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Ini akan bisa bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya ada analisis time series. Analisis time series di sini adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya. Seperti itu. Ini data keuangan periode sekarang misalnya 2017, ini periode sebelumnya. Bisa dilihat bahwa ROA dari perusahaan Trisula International Tbk ini mengalami naik turun ya, naik kemudian turun. Ini mungkin ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Seperti itu. Selanjutnya ada analisis tren ya. Analisis tren di sini untuk penjualannya kita mengambil datanya itu dari neraca laba rugi gabungan ya. Untuk karena kita menggunakan 5 tahun, makanya ada kebijakan kode X atau tahunnya itu -2, -1, 0, 1, dan 2. Kemudian dikalikan antara penjualan dikali kode tahun. Seperti itu hasilnya. Ini ya. Ini hasilnya, dan juga X2-nya itu dari X ini sebenarnya X pangkat 2 ya. Yaitu hasil kali dari -2 kali -2. Seperti itu. Selanjutnya untuk A ini ada jumlah Y dibagi N. Untuk jumlah Y-nya itu dari sini ya, dari total penjualan tahun 2016 sampai tahun 2020, dibagi Y-nya, N-nya itu jumlah tahun, karena saya itu analisisnya 5 tahun, jadi N-nya 5. Ini hasilnya, dan juga untuk B-nya ini jumlah Y kali X itu dari sini ya, dan juga dibagi X2. Hasilnya segini. Selanjutnya kita tinggal membuat grafiknya ya. Ini untuk data Y-nya akan ditambah dan juga dikali X. Hasilnya yang ini, hasilnya semua, dan juga
untuk pos yang ini adalah pos penjualan. Dengan adanya grafik ini kita bisa memperoleh informasi yang lebih lebih mudah dipahami tentunya. Bisa dilihat ada naik turun seperti itu. Jadi lebih gampang untuk membaca membaca informasi yang ada seperti itu. Ya, itu mungkin yang dapat saya paparkan terkait dengan analisis laporan keuangan PT Trisula International Tbk. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan juga kekurangannya. Semoga ilmu yang bisa dibagikan tadi, ilmunya bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa 5M-nya karena pandemi masih ada ya. Jaga kesehatan karena cuaca juga tidak tidak begitu baik ya, sedang tidak begitu baik. Terima kasih. Saya tutup kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.